Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku pada pembelajaran yang ketiga. Silahkan disimak sampai habis videonya agar lebih dimengerti lagi materinya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran 3 ini, yaitu yang pertama pada muatan bahasa Indonesia, pada KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian pada muatan PJOK pada KD 3.2 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Pada KD 4.2 mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Kemudian, pada muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA pada KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran 3 ini. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Hari ini kita akan berlatih bagaimana cara melempar dan menangkap bola. Yang pertama, kelas itu dibagi menjadi 4 regu atau sesuai kebutuhan. Setiap regu ini dibagi menjadi 2 kelompok dan terdiri saling berhadapan dengan jarak 4 meter. Kedua, setiap regu memiliki 2 bola kecil. Yang ketiga, bola A dipegang oleh pemain di ujung kanan baris pertama. 4, bola B dipegang oleh pemain di ujung kiri baris kedua. Kelima, saat terdengar peluit, lempar dan tangkap bola secara silang. Nah, ini adalah cara melempar dan menangkap bola. Nah, ada beberapa teknik yang harus kita ikuti dalam melempar dan menangkap bola. Yang pertama kita akan bahas di sini yaitu teknik melempar bola. Jadi, keterampilan melempar bola ini sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Jadi ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan, yaitu yang pertama ada lemparan melambung, kemudian ada lemparan mendatar, dan yang terakhir ada lemparan menyusur tanah. Nah, kita akan mempelajari ketiga jenis lemparan ini. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah lemparan melambung. Seperti ini gambarnya ya. Nah, cara melakukan lemparan melambung ini yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan, tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas, siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Nah, jenis lemparan yang kedua yaitu lemparan mendatar. Ini adalah gambar dari lemparan mendatar. Jadi seperti ini ya. Adapun caranya yaitu yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki ke belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar.
Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki ke belakang. Langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjut. Nah, yang ketiga ada lemparan menyusur tanah. Ini ada gambarnya. Nah, caranya yaitu yang pertama berdiri tegak sambil maju satu langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Yang ketiga, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerakan lanjutan. Nah, ini adalah 3 teknik melempar bola. Nah, sekarang kita akan mempelajari teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim, seperti halnya teknik melempar bola. Untuk itu, pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola, baik bola yang datangnya melambung, mendatar, maupun menyusur tanah. Nah, seperti halnya teknik melempar bola, ya, teknik menangkap bola ini juga terdiri dari 3. Yang pertama yaitu cara menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Ini adalah gambarnya. Caranya seperti yang pertama berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas, membentuk. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Ini adalah cara menangkap bola yang datangnya melambung. Kemudian yang kedua yaitu cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Ini adalah gambarnya. Caranya itu yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Yang kedua, kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel. Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Jadi ini adalah cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Kemudian yang ketiga, cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Ini adalah gambarnya. Caranya itu yang pertama, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Yang kedua, sikap sambil berdiri kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Jadi itu adalah teknik melempar dan menangkap bola. Kita sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Sekarang kita akan menjelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kalian bisa menulisnya dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Yang harus kalian tulis atau yang harus kalian muat dalam diagram tersebut yaitu yang pertama cara berkembang biakannya, penjelasannya, ciri-cirinya, dan contoh yang detail tentang hewan tersebut. Di pembelajaran satu sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 jenis cara berkembang biak hewan. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi. Jadi hewan itu berkembang biak dengan 3 cara. Pertama dengan ovipar, yang kedua dengan vivipar, kemudian yang ketiga dengan ovovivipar. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini adalah ovipar. Ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, induknya tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas, induk mengerami telur hingga menetas, telur berada di luar tubuh induknya,
Nah, contoh dari hewan ovipar yaitu ada ayam, cicak, burung onta, buaya, angsa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu vivipar. Jadi vivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu yang digunakan menyusui anaknya setelah menjadi induk. Yang kedua, memiliki daun telinga. Kemudian penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Kemudian individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Nah, berasal dari kelompok hewan mamalia. Contohnya yaitu kelinci, gajah, kuda, kambing, anjing, dan sebagainya. Yang akan kita bahas selanjutnya itu ovovivipar, di mana ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. Yang kedua, tidak menyusui, kemudian tidak mengasuh calon individu baru. Yang keempat, saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Contohnya yaitu ikan gupi atau biasa kita sebut di sini ikan cupang, kemudian ada ular, kemudian ada platypus, ada kuda laut, dan ada iguana. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Jadi kita harus bersyukur karena telah diberikan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan makanan dan dapat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Cara mensyukurinya yaitu dengan cara memelihara mereka dengan baik, tidak menyiksa hewan, dan apabila ada hewan yang kita pelihara, kita harus teratur memberi makan, memberi minum, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Tapi sebelumnya kalian harus mengetahui apa itu ide pokok dan cara-cara menentukan ide pokok. Jadi ide pokok itu bisa disebut juga sebagai kalimat utama. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Maaf ya, ada salah tulis sedikit di sini. Jadi letak ide pokok itu bisa di mana saja, bisa di awal, di tengah, ataupun akhir suatu paragraf. Nah, karena kalian sudah mengetahui apa itu ide pokok dan sudah tahu cara menentukannya, sekarang kita akan perhatikan teks berikut ini. Ini adalah teksnya. Nah, nantinya teks ini kita akan tentukan ide pokoknya dari setiap paragraf. Jadi, judul dari teks ini yaitu bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, ini adalah teksnya, terdiri dari 2 paragraf. Sekarang kita akan menentukan ide pokoknya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya yaitu bulu bebek tidak pernah basah saat berenang. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.